Setelah proses pembahasan lebih dari 4 tahun, rancangan undang-undang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan akan segera disahkan di paripurna. Bulog saat ini mendapatkan tugas dari negara untuk membeli atau menyerap beras petani. Namun sayangnya dananya berasal dari pinjaman perbankan dengan bunga komersial. Setiap bulan Bulog harus membayar bunga pinjaman sebesar 250 miliar rupiah. Hal yang cukup memberatkan Bulog. Komisi 7 DPR RI mengkritisi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tahun 2019 dari sektor minyak bumi dan gas atau migas yang mengalami penurunan karena kondisi ekonomi global dan kestabilan harga minyak dunia. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Berjumpa kembali dalam Suara Parlemen Pagi, edisi hari ini Rabu 18 September 2019, tentunya bersama dengan saya Oki Abdul. Sejumlah informasi seputar dinamika dan juga aktivitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan nanti kami akan membahas topik utama terkait dengan bagaimana nih mungkin sejumlah ataupun juga para pengusaha di bidang industri rokok ataupun juga cukai dan juga tembakau ini akan waspada terkait dengan bagaimana pemerintah akan menaikkan cukai rokok. Dan nanti kami akan membahasnya di segmen akhir bersama dengan narasumber. Tapi sebelumnya seperti biasa, kami akan membacakan terlebih dahulu 3 berita utama yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Kita akan masuk di berita pertama ini terkait dengan bagaimana rancangan undang-undang karantina siap dibawa ke paripurna maksud saya. Ini setelah proses pembahasan lebih dari 4 tahun, rancangan undang-undang karantina hewan, ikan, dan juga tumbuhan akan segera disahkan di paripurna dan diharapkan mampu melindungi produk-produk dalam negeri. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Setelah proses pembahasan lebih dari 4 tahun, rancangan undang-undang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan akan segera disahkan di paripurna. Ditemui dalam rapat kerja Komisi 4 DPR RI terkait rancangan undang-undang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mendorong pemerintah segera memberikan tindak lanjut pasca rancangan undang-undang disahkan, berupa pembentukan Badan Karantina Nasional dan penyusunan peraturan pemerintah untuk pelaksanaan undang-undang. Agar pemerintah segera setelah RUU ini disahkan menjadi undang-undang dapat menindaklanjuti dengan kebijakan peraturan turunannya dan segera bisa membentuk Badan Karantina Nasional. Ya. Karena ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia dalam rangka melindungi seluruh produk-produk dalam negeri, produk petani, produk nelayan. Ya. Anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin menjelaskan, Badan Karantina Nasional terintegrasi untuk tumbuhan, ikan, dan hewan sehingga melibatkan beberapa kementerian, seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurut Andi Akmal, selama ini proses karantina terpecah dalam beberapa kementerian, sehingga fungsi pengawasan atas barang-barang dari luar negeri belum ketat. Menyepakati pembentukan badan karantina yang sudah terintegrasi gitu ya, dari mulai tumbuhan, ikan, dan hewan. Nah, itu nanti insya Allah dari undang-undang ini nanti akan mengamanahkan untuk segera membuat turunannya atau peraturan pemerintah untuk lembaga yang lebih efektif, efisien, dan kuat. Dari Senayan, Jakarta, Alda dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Ya, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Daniel Johan ini mendorong pemerintah untuk segera memberikan tindak lanjut pasca rancangan undang-undang disahkan berupa pembentukan Badan Karantina Nasional dan juga penyusunan peraturan pemerintah untuk pelaksanaan undang-undang. Menurut Daniel, Badan Karantina Nasional sangat dibutuhkan untuk melindungi produk-produk petani dan juga nelayan di dalam negeri. Wah, sudah 4 tahun terkait dengan rancangan undang-undang karantina hewan dan juga tumbuhan ini dibahas oleh DPR RI bersama dengan pemerintah. Kita harapkan dengan rancangan undang-undang karantina hewan, ikan, dan juga tumbuhan ini akan segera disahkan di paripurna DPR RI ini. Nantinya bisa melindungi produk-produk ikan ataupun juga produk-produk dalam negeri yang berkaitan dengan hewan, ikan, dan juga tumbuhan. Ya, nantinya bisa melindungi semua produk Indonesia dari ataupun juga ini serangan-serangan dari luar negeri ya. Kita beralih ke berita kedua, pemirsa, ini terkait dengan bagaimana DPR meminta anggaran Bulog ditambah.
Bulog saat ini mendapatkan tugas dari negara untuk membeli ataupun juga menyerap beras petani, namun sayangnya dananya berasal dari pinjaman perbankan dengan bunga komersial. Setiap bulan Bulog harus membayar bunga pinjaman sebesar 250 miliar rupiah, hal yang cukup memberatkan bagi Bulog. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Bulog saat ini mendapatkan tugas dari negara untuk membeli atau menyerap beras petani. Namun sayangnya dananya berasal dari pinjaman perbankan dengan bunga komersial. Setiap bulan Bulog harus membayar bunga pinjaman sebesar 250 miliar rupiah, hal yang cukup memberatkan Bulog. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Michael Watimena meminta pemerintah memikirkan kembali peran Bulog. Michael menyarankan agar pemerintah menanggung kerugian Bulog sampai persoalan internalnya dapat terselesaikan, mengingat ruang penyaluran mereka semakin terbatas. Kami menyarankan supaya program BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai, yang saat ini dikelola oleh Kementerian Sosial, sebaiknya kami sarankan kepada Bapak Presiden untuk ini dialihkan kepada Bulog. Karena memang kebutuhan untuk menjawab pinjaman komersil yang harus dibayarkan kepada pihak bank itu sangat besar. Michael Watimena menambahkan transisi Rastra ke BPNT ini mengakibatkan kerugian karena Bulog kehilangan penyaluran beras 230 ribu ton per bulan. Diharapkan bahwa dalam pembahasan di tingkat Banggar, ini 12,6 triliun ini bisa ditambahkan sehingga beberapa kebutuhan dasar yang saat ini dikelola oleh pihak Bulog ini dapat memenuhi kebutuhan daripada masyarakat. Andri, TVR Parlemen, laporkan. Ya, sampai saat ini Bulog tidak diberi peluang untuk menyalurkan beras seperti pada program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT. Program BPNT ini menyebabkan stok beras Bulog ini menumpuk dan juga berpotensi rusak akibat tidak terserap pasar atau tidak habis dibeli oleh masyarakat karena ada regulasi yang tumpang tindih. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Michael Watimena meminta pemerintah untuk memikirkan kembali peran Bulog dan juga Michael menyarankan agar pemerintah menanggung kerugian Bulog sampai persoalan internalnya dapat terselesaikan mengingat ruang penyaluran mereka semakin terbatas. Ini harus segera dilakukan pemerintah dalam hal ini. Bagaimanapun beras menjadi salah satu ataupun juga ini kebutuhan pokok masyarakat di tanah air dan kita berharap bahwa 250 miliar yang harus dikeluarkan oleh Bulog setiap bulannya untuk bisa membeli ataupun juga membayar bunga pinjaman kepada perbankan ini nantinya bisa segera diatasi oleh pemerintah bersama dengan DPR. Kita beralih ke berita ketiga, penerimaan negara dari sektor migas dikritisi. Komisi 7 DPR RI mengkritisi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tahun 2019 dari sektor minyak bumi dan juga gas atau migas yang mengalami penurunan karena kondisi ekonomi global dan juga kestabilan harga minyak dunia. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Komisi 7 DPR RI mengkritisi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tahun 2019 dari sektor minyak bumi dan gas atau migas yang mengalami penurunan karena kondisi ekonomi global dan kestabilan harga minyak dunia. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan SKK Migas di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisyam meminta pemerintah harus mampu mengatasi penurunan kapasitas lifting migas dengan memaksimalkan kapasitas produksi dan mencari solusi alternatif terhadap capaian ekspor migas Indonesia. Salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah melakukan pelimpahan kewenangan pengelolaan blok migas Rokan Riau kepada Pertamina sehingga bisa memaksimalkan potensi energi dan sumber daya mineral di kawasan tersebut. Apa sih masalahnya kok ini turun terus? Apakah karena cost recovery-nya terlalu kecil atau memang kebesaran, banyak penyimpangan? Nah, ini kita akan lihat. Anggota Komisi 7 DPR RI Kurtubi membenarkan pencapaian lifting migas di tahun 2019 kurang maksimal sehingga berdampak pada menurunnya target PNBP. Pemerintah harus segera memperbaiki tata kelola migas nasional dengan memperbaiki regulasi pengelolaan dan manajemen SKK migas. Penurunan sebenarnya bukan hanya tahun ini. Ini sudah terjadi sudah belasan tahun. Sementara cost recovery-nya
cenderung naik ya. Sehingga penerimaan negara dari sektor migas kita dari tahun ke tahun secara kuantitas menurun. Ajib dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Ya, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisyam ini meminta pemerintah harus mampu mengatasi penurunan kapasitas lifting migas dengan memaksimalkan kapasitas produksi dan juga mencari solusi alternatif terhadap capaian ekspor migas Indonesia. Salah satu yang bisa dilakukan pemerintah dalam melakukan pelimpahan kewenangan pengelolaan blok migas Rokan Riau kepada Pertamina sehingga bisa memaksimalkan potensi energi dan juga sumber daya mineral di kawasan tersebut. Nah, ini kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimana penerimaan negara dari sektor migas ini diharapkan mampu menaikkan atau juga bagaimanapun ini juga tidak sepenuhnya bisa disalahkan dalam hal ini di dalam negeri, tapi juga ini juga ada peran dari perekonomian global yang juga semakin sulit dan juga perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China yang masih terus berlangsung. Misalnya kami sudah bacakan 3 berita utama yang sudah disiapkan tim redaksi TVR Parlemen. Kami nanti akan kembali dengan headline surat kabar. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen Pagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Parlemen Pagi dan masih bersama dengan saya Uki Abdul. Dan pemirsa, kalau dalam segmen kali ini kami akan bacakan headline surat kabar. Di tengah saya sudah ada surat kabar dari Harian Kompas. Di sini masih seputar bagaimana kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di sebagian wilayah Kalimantan, Sumatera yang saat ini sudah memasuki beberapa minggu. Area lahan yang terbakar di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Riau. Dan seperti diketahui juga kemarin Presiden Joko Widodo juga sudah hadir di wilayah Riau untuk melihat sejauh mana kondisi kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di Riau. Kami nanti akan kembali selengkapnya dengan harian surat kabar Kompas. Jangan kemana-mana. Di headline surat kabar Kompas yang pertama ini terkait dengan kebakaran lahan dan juga hutan. Ini Presiden curigai ada unsur kesengajaan. Dengan tuntutan adanya penegakan hukum atas membakar lahan, Presiden Joko Widodo mengungkapkan dugaannya bahwa kebakaran lahan di Riau ada unsur kesengajaan yang terorganisasi. Indikasinya luasan lahan terbakar sangat luas. Dugaan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo seusai melihat langsung lokasi lahan terbakar di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Riau. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan tengah menyelidiki penyebabnya. Luasnya lahan terbakar itu membuat Presiden Joko Widodo curiga ada unsur kesengajaan dan juga terorganisasi. Pada saat yang sama, Presiden mempertanyakan perangkat pemerintahan yang terlambat melakukan pencegahan. Ini yang sering terjadi setiap tahunnya, kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di wilayah Sumatera dan juga sebagian di wilayah Kalimantan, yang ini adalah untuk membuka lahan baru. Kita berharap bahwa ada peraturan ataupun juga undang-undang yang nantinya bisa mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan yang setiap tahunnya terjadi di dua wilayah tersebut. Kita beralih ke masih di Harian Kompas. Ini Indonesia ingin menjadi surga belanja. Keinginan Indonesia menjadi surga belanja sebagai salah satu bagian dari industri pariwisata masih sulit diwujudkan. Sebab saat ini belum banyak dukungan untuk mencapai keinginan tersebut.
Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan setidaknya ada 3 permasalahan yang dihadapi, yakni proses pengembalian pajak atau tax refund yang masih sulit bagi wisatawan, jumlah toko yang tergabung dalam pengembalian pajak masih sedikit, dan juga belum adanya factory outlet di Indonesia. Wisata belanja di Indonesia hanya menarik bagi wisatawan Nusantara, namun bagi wisatawan mancanegara Indonesia belum jadi magnet belanja. Ini yang harus terus digenjot oleh Kementerian Pariwisata untuk akhirnya bisa menghadirkan Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata di wilayah ataupun juga di seputar ASEAN maupun juga di dunia. Dan Anda bisa membaca harian Kompas selengkapnya pada hari ini yang terbit di hari Rabu hari ini. Jangan kemana-mana, pasti kami nanti akan kembali dengan topik utama setelah jeda berikut ini. Mari berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya terkait naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi SIMAS PUU. Bagaimana caranya? Simak sampai akhir ya. Pertama, silakan mengakses website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Kemudian, klik menu aplikasi SIMAS PUU, lalu pilih naskah akademik atau rancangan undang-undang. Setelah muncul daftar naskah akademik atau rancangan undang-undang, silakan klik kolom detail, kemudian isi data diri Anda pada kolom kuesioner dan berikan pendapat Anda pada kolom jawaban yang telah tersedia. Kemudian, Anda dapat mengunggah data pendukung pada kolom upload dokumen sebagai penunjang pendapat Anda. Mudah bukan? Ayo berpartisipasi menjadi bagian dalam perancangan undang-undang. Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Parlemen Pagi. Kita sudah masuk dalam segmen topik utama terkait dengan bagaimana pemerintah yang akan berencana untuk menaikkan cukai rokok. Industri rokok nasional agaknya harus bersiap menghadapi guncangan baru. Tarif cukai hasil tembakau atau rokok bakal naik rata-rata sebesar 23% tahun depan. Tak hanya industri, para penghisap rokok juga akan terkena imbas dari kenaikan tersebut. Menurut hitung-hitungan pemerintah, harga jual eceran rokok bakal naik rata-rata sekitar 35%. Rencana pemerintah menaikkan tarif cukai rokok ini sangat dilematis. Di satu sisi, rokok adalah penyebab penyakit degeneratif. Namun di lain pihak, rokok adalah salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Pemerintah menaikkan tarif cukai rokok pada tahun 2017 ini sebesar 10,04%. Lebih kecil dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya, yakni 11,19% tahun 2018. Pemerintah tidak menaikkan tarif cukai rokok. Tarif itu nantinya akan berkontribusi ke dalam penerimaan, karena penerimaan itu sebagai hasil dari persentase tarif cukai. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan terdapat sejumlah pertimbangan atas kebijakan tersebut. Salah satunya adalah demi menekan tren konsumsi rokok yang terus meningkat. Data yang disampaikan Sri Mulyani terkait dengan prevalensi perokok yang meningkat berasal dari riset kesehatan dasar atau Riskesdas di tahun 2018. Dari data tersebut, industri rokok memang terlihat sedang menggeser pasarnya ke perokok muda. Dan sebenarnya seperti apa industri rokok ini, apakah nanti akan terpengaruh akibat dari nilai cukai rokok yang naik? Kami akan menghadirkan terlebih dahulu tajuk yang berikut ini. Dilematis cukai rokok. Rencana pemerintah menaikkan tarif cukai rokok sangat dilematis. Di satu sisi, rokok adalah penyebab penyakit degeneratif. Namun, di lain pihak, rokok adalah salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Pemerintah akan menaikkan tarif cukai rokok 23% pada tahun 2020 mendatang. Hal ini sebagai respon pemerintah atas hasil rapat panja DPR RI dengan pemerintah
terkait asumsi dasar dan pendapatan dalam rancangan Undang-Undang APBN tahun 2020. Dalam rapat tersebut disepakati target penerimaan cukai hasil tembakau atau CHT di tahun 2020 adalah sebesar 9%. Padahal yang dicanangkan pemerintah sebelumnya adalah 8,2%. Pemerintah menaikkan tarif cukai rokok pada tahun 2017 sebesar 10,04%, lebih kecil dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya, yakni 11,19%. Di tahun 2018, pemerintah tidak menaikkan tarif cukai rokok. Tarif itu nanti akan berkontribusi ke penerimaan karena penerimaan itu sebagai hasil dari persentase tarif cukai jika dikalikan dengan volume produksi karena sifatnya spesifik. Dampaknya akan terjadi kenaikan atau penerimaan. Saat ini diketahui terdapat 10 golongan tarif cukai rokok yang terbagi berdasarkan proses produksinya serta jenis rokok yang diproduksi itu sendiri. Agus berpendapat agar dilakukan penyederhanaan terhadap penggolongan tarif cukai rokok tersebut. Di samping itu, ia juga mengimbau pemerintah untuk menaikkan tarif cukai rokok ke angka yang lebih tinggi. Lebih lanjut, Agus meyakini setiap tahunnya negara berpotensi kehilangan 7 triliun rupiah dari kenaikan tarif yang tidak tepat sasaran. Kenaikan cukai yang ideal saat ini yaitu inflasi 3,13% ditambah angka pertumbuhan ekonomi 5,2%. Kemudian dikali 2 karena tahun kemarin tidak naik, ditambah 10% lagi karena rokok bukan produk biasa. Angka realnya menjadi 26,5%, minimal untuk tiap-tiap jenis rokok. Pemerintah terlalu fokus terhadap penerimaan CHT yang besarnya tidak sebanding dengan pengeluaran yang ditanggung pemerintah. Padahal kalau tidak dikendalikan cuma untuk pemasukan saja, maka akibatnya pemasukan itu tidak akan balance dengan biaya yang ditanggung pemerintah untuk merehabilitasi atau mengobati melalui BPJS. Hingga Agustus 2019, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan negara atas cukai hasil tembakau sudah mencapai 48,9% atau sekitar 77,7 triliun rupiah dari target 158,9 triliun. DJBC pun optimis target tersebut dapat terpenuhi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Parlemen Pagi, dan di tengah saya sudah hadir narasumber ini Bapak Joni Edward, ekonom dari Universitas Indonesia. Kalau misalnya tadi sudah kami bacakan ataupun juga topik utama terkait dengan bagaimana kenaikan cukai rokok, ataupun juga ini ada akan pemerintah akan menaikkan cukai rokok. Kalau misalnya Pak Joni Edward ini sendiri Pak, ini kan kalau misalnya cukai rokok setiap tahun ada kenaikan. Sebenarnya kalau misalnya membahas terkait dengan kenaikan cukai rokok, apa sih sebenarnya bahan pertimbangan pemerintah untuk akhirnya menaikkan cukai rokok yang ini terjadi setiap tahun seperti itu Pak? Ya, pada dasarnya kan cukai itu adalah bagian dari penerimaan negara, bukan pajak. Oke. Ya. Jadi setiap tahun anggaran kita posturnya naik. Nah, kenaikan itu harus dibiayai. Nah, sumber pembiayaan ini adalah penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak termasuk cukai dan hibah. Kalau ini masih tidak cukup, maka dikejarlah lewat utang. Nah, ini adalah bagian dari upaya untuk menutup kebutuhan anggaran. Jadi emang suatu keharusan. Jadi ini merupakan suatu keharusan yang juga harus menjadi salah satu beban juga bagi para pengusaha rokok, dan nanti juga akan dialami oleh para perokok itu sendiri. Kalau misalnya membahas terkait dengan apakah salah satu caranya untuk akhirnya bisa menutupi defisit dari penerimaan negara dengan menaikkan satunya dengan menaikkan cukai rokok, Pak? Ya, sebenarnya akselerasi penerimaan dari cukai itu tidak terlalu besar. Kalau dibandingkan target penerimaan pajak tahun ini
158,9 triliun. Nah, tahun depan ketika dinaikkan akan bertambah menjadi 173 triliun. Nambahnya cuma 14 triliun. Tapi itu sesuatu lah dalam kondisi di mana penerimaan pajak kita selalu tidak tercapai. Tahun lalu shortfall atau pajak yang terutang itu sekitar 108 triliun atau 8% yang tidak tercapai. Nah, dalam konteks ini membantu mengganjal penerimaan negara, gitu. Walaupun sedikit ya. Nah, tapi sebenarnya kita bicara dampak dari kebijakan ini apa? Ya, kalau kita lihat dia seperti dua sisi pisau. Jadi pisau bermata dua dia. Satu dampaknya positif, satu dampaknya negatif. Negatif dalam kacamata industri tentunya. Yang positif buat penerimaan negara terutama. Penerimaan negara meningkat dari sisi cukai dari 158 menjadi 173 triliun tahun depan nih. Kedua, kenaikan cukai ini akan mengontrol industri rokok. Lebih kuat cengkeraman pemerintah pada industri. Produksi yang benar, naikkan produksi dan seterusnya. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah jumlah perokok akan menurun. Apakah ada korelasi antara dengan nantinya cukai rokok terhadap industri akan naik dan juga nantinya akan berpengaruh terhadap harga eceran rokok di masyarakat yang akan berpengaruh terhadap berkurangnya para perokok seperti itu, Pak? Tanpa kenaikan cukai, tahun lalu itu jumlah perokok anak itu naik dari 7% menjadi 9% dari total penduduk. Sementara jumlah perokok wanita itu naik dari 2,5 menjadi 4,8. Nah, dengan dinaikannya, di samping kenaikan cukai 23%, ada kenaikan harga jual eceran 35%, itu signifikan. Nah, ini orang yang kantongnya tidak bertambah, otomatis dia tidak bisa lagi membeli sebungkus rokok. Nah, itu otomatis akan mengurangi jumlah perokok itu. Harapannya begitu. Harapannya, tapi kalau semestinya sebenarnya kalau misalnya melihat dari sisi masyarakat sebenarnya masih banyak para pengguna rokok ataupun juga sebenarnya masih banyak juga nih para perokok-perokok baru yang menyasar ataupun juga kaum-kaum muda dan juga wanita pada tahun itu. Tapi kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimana ini sebenarnya kan Bapak juga tadi mengatakan ini kalau misalnya menaikkan cukai rokok akan berpisau bermata dua seperti itu. Kalau misalnya di sisi lain ini rokok menjadi salah satu penyumbang juga walaupun tidak terlalu besar, tapi juga ini kan industri rokok ataupun juga tembakau ini kan juga menyerap begitu banyak para pekerja dan juga tenaga kerja. Nantinya apakah pemerintah memikirkan hal tersebut untuk nantinya apabila cukai rokok akan naik, nantinya akan mempengaruhi industri rokok rumahan yang juga tersebar di sejumlah wilayah di tanah air, Pak? Ya, jadi dari sisi positif dampak kenaikan cukai itu memang seperti saya uraikan tadi. Nah, sisi negatif memang ada kekhawatiran dari industri bahwa dengan menaikkan cukai maka omset industri akan turun. Omset industri yang turun ini akan menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Itu kekhawatiran pertama. Kedua, dengan kenaikan cukai ini membuat pasok atau harga jual dari tembakau itu dari sisi produsen maupun konsumen turun, sehingga mengurangi kesejahteraan petani. Sisi lain, kekhawatirannya akan menambah rokok ilegal. Tahun lalu itu sekitar 176 juta rokok ilegal batang. Kalau dinaikkan bisa jadi meledak menjadi 250 juta. Itu ketakutan yang dibangun oleh industri. Pada sisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah omset turun itu akan membuat pencapaian dana cukai itu tidak sesuai harapan. Nah, ini ketakutan dibangun. Nah, tapi kan kita sudah punya historical kenaikan cukai itu dalam 5 tahun terakhir sudah 50%. Toh omset tidak turun, bahkan mohon maaf penerimaan cukai selalu di atas target. Kalau penerimaan pajak di bawah target. Artinya apa? Ketakutan yang dibangun industri itu tidak selalu benar. Nah, saya memahaminya bahwa dampak kenaikan cukai ini hanya mengurangi margin. Tapi tidak mengurangi jumlah omset dari para industri. Buktinya kan pencapaian penerimaan cukai selalu di atas target. Pak, dan nanti masih kita akan lanjutkan terkait dengan bagaimana pemerintah akan berencana untuk menaikkan tarif cukai rokok per 1 Januari 2020. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen.
Mari Lapor LHKASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHKASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga taksiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHKASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHKASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Suara Parlemen Pagi dan masih bersama dengan Bapak Joni Edward. Ini masih membahas terkait dengan bagaimana pemerintah berencana untuk menaikkan cukai rokok. Pak Joni, kalau misalnya ini ada pendapat dari Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia atau Gaprindo, Muhammad Mufti, ini menilai bahwa kenaikan tarif cukai rokok pada 2020 ini ia menyatakan ini terlampau drastis. Kalau misalnya membahas 2017-2018 angkanya masih di angka 11 seperti itu ya Pak. Kalau misalnya ini mencapai 23%, ia menginginkan hanya di angka 15%. Sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan dasar Menteri Keuangan dalam hal ini Ibu Sri Mulyani maupun juga pemerintah untuk menaikkan angka cukai ini sampai 23%? Ya. Pada dasarnya kalau dilihat dari struktur kenaikan cukai, di 2019 tidak ada kenaikan. Umumnya setiap tahun naik. Umumnya. Nah, menurut Dirjen Bea Cukai, kalau 2019 tidak naik dan naik di 2020 23%, maka sebenarnya kalau dibagi dua, average 11,5%. Sama saja. Masih dalam range harapan dari industri. Cuman memang industri selalu berpikir meningkatkan profit kan. Nah, dengan kenaikan ini opportunity kenaikan profit itu tidak terjadi. Itu yang terjadi. Ya sebel aja sebenarnya. Tidak sesuai harapan. Tidak sesuai dengan harapan yang sebenarnya sudah ditargetkan 2020 tadinya tidak akan ada kenaikan seperti itu, diharapkan 2019 tidak ada kenaikan, diharapkan 2020 sama, tapi kalau misalnya di average sebenarnya 11,5% masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Masih di bawah harapan. Mereka mengharapkan 15%, ini 11,5. Kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimanapun ini sebenarnya industri rokok tadi yang saya bilang bahwa menyerap begitu banyak tenaga kerja, dan apakah sebenarnya pemerintah juga sudah mulai mencari-cari nih Pak substitusi pengganti untuk akhirnya nanti pelan-pelan pemerintah akan mengurangi pemasukan atau juga penerimaan negara dari sektor cukai rokok? Jadi kalau kita lihat big picture-nya, potret besarnya, industri rokok dunia itu memang nasibnya sedang sunset. Dia tidak akan pernah naik, dia selalu turun. Makanya industri rokok di Amerika itu udah makin tipis. Banyak restriksi, banyak cukai, banyak peraturan yang
membatasi untuk berkembang. Oleh karenanya Philip Morris lari ke Indonesia. Dia membeli HM Sampurna. Walaupun kondisinya sudah sunset di Indonesia, tapi masih tebal marginnya. Di Amerika sudah tipis gini. Oleh sebab itu sebenarnya nasib industri rokok itu adalah nasib yang tidak sebagus yang diharapkan. Dia menurun, terus menurun, dan penurunan itu sekarang dirasakan. Nah, oleh karenanya memang sebenarnya kita perlu mencari sumber penerimaan baru di luar rokok, di luar cukai rokok, yang itu mengenerate ekonomi. Seperti sekarang kan sedang sangat masif terjadi adalah bangkitnya startup, bangkitnya ekonomi kreatif. Nah, itu harusnya dirangsang ke arah sana. Tapi biar bagaimana, memang daya serap tenaga kerja di industri rokok ini cukup besar. Oleh karenanya untuk menghilangkan sama sekali atau turun drastis itu tidak diharapkan, karena berdampak pada tenaga kerja sekaligus berdampak pada penerimaan itu. Oke, jadi sebenarnya ini juga sangat berpengaruh juga gitu ya, kalau misalnya tidak hanya tenaga kerja tapi juga penerimaan yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Kalau misalnya membahas terkait dengan tadi Bapak juga, Pak Joni mengatakan ada 176 juta terkait dengan bagaimana ini rokok ilegal yang setiap tahunnya membanjiri ataupun juga memasuki tanah air. Sebenarnya ada yang salah hal dari pengawasan atau apa, kenapa bisa sebanyak itu bisa rokok ilegal masuk ke tanah air, Pak? Ya, itu seperti kita memencet sebuah balon, ketika kita pencet di sini dia muncul ke sana. Nah, itulah cukai ini sepertinya adalah sebuah kebijakan fiskal yang sangat cantik sebenarnya untuk dimainkan untuk mengurangi jumlah perokok dan sebagainya. Tapi di sisi lain industri ingin marginnya tidak berkurang. Salah satu caranya adalah menciptakan rokok-rokok ilegal. Nah, ini bisa jadi dari industri resmi yang melebihkan produknya, atau industri yang tidak terdaftar tidak mau memasukkan cukai di dalam setiap batang rokoknya, sehingga potensi ada tambahan rokok ilegal itu tinggi. Tapi itu bukan suatu yang kita khawatirkan, karena sebenarnya bisa ditekan. Karena apa? Karena apa produksi rokok ilegal tinggi? Karena pengawasan rendah. Kalau pengawasan diketatkan dan kalau dapat itu pelakunya dihukum yang keras, itu akan memberikan efek jera. Selama ini pengawasannya rendah, dan ketika dapat sanksinya terbatas. Lagi-lagi terkait dengan bagaimana pengawasan dan juga sanksi yang tidak diterapkan seperti semestinya, itu yang membuat celah-celah untuk produk-produk ilegal apapun itu masuk ke Indonesia. Selanjutnya mungkin Pak, harapan ini kalau misalnya yang terkait dengan nantinya akan ada pemasukan di 173 triliun di tahun 2020 dan juga akan ada kenaikan 23% dan juga nantinya akan juga berimbas pada harga eceran atau akan naik sebesar 35%. Harapannya terkait dengan mungkin kan pasti kalau misalnya ini ada industri mengalami mungkin kekecewaan terhadap pemerintah dan juga para perokok ini juga mengalami kekecewaan. Kalau misalnya ini Pak Joni harapannya terkait dengan pemerintah akhirnya menaikkan tarif cukai ini? Yang jelas tadi bahwa harapan pertama ada peningkatan penerimaan cukai, bahkan melampaui target. Kedua, jumlah perokok berkurang. Kalau jumlah perokok berkurang, jumlah orang yang sakit di Indonesia berkurang. Harapan ini sangat besar sekali. Ketiga, munculnya kreativitas ekonomi baru, ekonomi kreatif apalah yang bisa mengenerate penerimaan negara, dan itu harus di-challenge lewat kebijakan. Dan sekarang sangat kreatif sekali anak-anak muda menciptakan pemain-pemain baru di industri IT, dan itu sangat menambah penerimaan negara cukup besar. Tapi juga tetap ada kontrol supaya tidak melampaui kewenangan, tidak melampaui seperti ada rokok-rokok yang ilegal tadi. Nah, inilah tugas pemerintah, inilah gunanya negara ini adalah mengendalikan itu semua. Nah, pada saat yang sama kan ketika itu diketatkan, industri menurun, tenaga kerja berkurang. Nah, ini harus ada channeling untuk penyalurannya, seperti bimbingan-bimbingan, kemudian badan latihan karya segala macam, balai latihan kerja, itu akan memberikan prospek baru untuk perekonomian, dan disitulah tugas pemerintah. Tapi memang sejak zaman Soeharto itu BLK banyak sekali dibangun, sekarang sama sekali tidak ada, terbatas sekali, bahkan yang ada pun berkurang. Nah, inilah kelemahannya, makanya pemerintah harus
menyiapkan juga balai latihan kerja baru supaya ada rantai ekonomi baru yang kita bangun. Gitu. Oke, Pak Joni Edward, pengamat ekonomi, terima kasih sudah hadir di Suara Parlemen Pagi pada hari ini. Dan bisa kita berharap sekali lagi bahwa dengan apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini untuk menaikkan harga ataupun juga cukai rokok ini sebesar 23% dan nantinya juga akan berpengaruh terhadap harga eceran sebesar 35%, diharapkan maksud dan juga tujuan pemerintah untuk akhirnya nanti bisa menaikkan ataupun juga penerimaan negara maupun juga mengurangi jumlah perokok ini bisa berhasil. Dan kita masuk dalam agenda anggota Dewan DPR RI pada hari ini, hari Rabu, dan bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda. Akan dimulai pada pukul tadi 8 pagi, Sekjen ada expose laporan perkembangan area 278 Quick Wins dan juga zona integritas reformasi birokrasi Sekjen dan juga BK DPR RI di ruang rapat Sekjen lantai 3. Dan akan juga nanti di pukul 10 ada sejumlah agenda di Komisi 4, Komisi 9, dan juga Balek. Dan juga pukul 11 akan ada agenda di Komisi 4, raker dengan pemerintah terkait dengan rancangan Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Komisi 5 dan juga nanti akan diakhiri pada pukul 15.00 Anda di Komisi 9 RDP dengan Kepala Badan POM Republik Indonesia. Anda bisa menyaksikan segala kegiatannya nanti juga melalui aplikasi DPR Now ataupun juga Anda bisa langsung melanjutkan program siaran di TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikianlah Suara Parlemen Pagi edisi hari ini. Saya Uki Abdul beserta kerabat kerja yang bertugas pada hari ini. Ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.